Mekanisme dalam proses pengadaan barang dan jasa Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2023 yang digelar sejumlah organisasi perangkat daerah OPD setempat banyak yang dilakukan tender ulang oleh Badan Pengadaan Barang dan Jasa Barjas Kabupaten setempat. Hal itu seperti dikutip melalui rilis yang dikirimkan di grup Rilis Berita Lampura WhatsApp dijelaskan. Sebagai contoh, dari 5 paket pengadaan proyek yang dilelang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara, terdapat sebanyak 4 paket proyek digagalkan untuk kemudian dilakukan tender ulang. Hasil penelusuran yang didapat melalui website LPSE Lampung Utara pada Kamis 13 Juli 2023, sejumlah paket tersebut tercatat nama-nama perusahaan yang dinobatkan sebagai peringkat pertama dengan nilai penawaran terendah dari nilai pagu yang ditentukan. Dari data tersebut, sejumlah perusahaan rekanan dengan peringkat penawaran teratas dan atau ranking pertama Barjas Lampung Utara justru tidak mengundang perusahaan tersebut untuk pembuktian berkas yang menjadi salah satu syarat dalam tahapan evaluasi kelayakan tender. Hal ini juga disampaikan Ketua Asosiasi Kontraktor Nasional Askonas Lampung Utara, Pungki Purnama Hadi, pada Kamis 13 Juli 2023. Dikatakannya, belum lama ini dirinya mendapatkan keluhan tersebut dari sejumlah direktur perusahaan yang selama ini menjadi rekanan dalam pelaksanaan proyek pembangunan di Lampung Utara. Ya, baru-baru ini saya menerima keluhan para rekan-rekan kontraktor yang mengikuti pelelangan proyek di sejumlah dinas terkait, salah satunya yang ada di Dinas Pendidikan, ucap Pungki. Jika persoalan ini tidak mendapat kejelasan yang real, tentu saja akan menjadi permasalahan krusial dan dapat berdampak memberikan stigma negatif atas kinerja dan presiden buruk atas kredibilitas Barjas Lampura sebagai badan yang legal menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa menggunakan anggaran milik negara. Menurutnya, hal ini bukan kali pertama Barjas Lampura kerap menggagalkan atau dengan kata lain, melakukan tender ulang untuk sejumlah pekerjaan dengan penentuan peringkat perusahaan yang telah diumumkan melalui website LPSE. Anehnya, gagalnya proses lelang dengan kemudian melakukan tender ulang tersebut tanpa suatu alasan yang jelas, sesalnya. Ditambahkan, pihak Barjas Lampura menyampaikan untuk dapat mengetahui pihak rekanan harus melakukan sanggahan terlebih dahulu. Untuk itu, Pungki Purnama Hadi mewakili sejumlah pihak rekanan menyatakan kekecewaannya dengan kinerja Barjas dalam hal evaluasi akhir pada tahapan awal proses tender. Terkesan ada oknum Barjas Lampura yang berupaya merekayasa hasil lelang dengan menyembunyikan kejelasan pendukung secara administrasi mengenai syarat untuk mengikuti proses lelang yang dilakukan oleh Barjas di tahapan selanjutnya, tegas Pungki. Terkait hal ini, Ketua Askonas Lampung Utara ini meminta kepada pihak aparat penegak hukum APH, dalam hal ini jajaran Kepolisian Daerah Polda Lampung, untuk melakukan pendalaman dengan menindaklanjuti dan mendalami permasalahan tersebut karena terindikasi ada konspirasi yang disertai pengondisian perusahaan yang akan dijadikan pemenang akhir lelang yang dilakukan oleh Barjas Lampura. Kami meminta agar jajaran Polda Lampung dapat menindaklanjuti dan menelusuri lebih jauh persoalan tersebut, pintanya. Sebab jika persoalan yang kerap dilakukan Barjas Lampura seperti juga yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya ketetapan hukum yang diberlakukan. Terpisah, Komisaris Sipil Law and Partner Arif Rahman mengatakan untuk evaluasi layak atau tidaknya suatu perusahaan mengikuti proses lelang harus melalui kajian yang sudah diatur oleh Undang-Undang Pengadaan Barang dan Jasa.
karena ada poin hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus dipenuhi, terang Arif. Sementara itu, Kepala Bagian Kabak Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa PPBJ, Rahardian Aksa membenarkan penawaran pihak rekanan dimaksud dinyatakan gugur. Ya benar, mereka rekanan Red memang telah digugurkan, jadi harus ditender ulang dan hal itu atas permintaan PPK. Kilah Rahardian Aksa, Kamis 13 Juli 2023 melalui komunikasi via ponsel. Ditambahkan, perusahaan yang digugurkan itu telah menyampaikan sanggahan dan pihaknya sudah menjawab hal itu. Dalam proses sanggahan itu, PPK mengirimkan surat kepada kami meminta untuk dilakukan tender ulang, terangnya. Sebelumnya, dari informasi yang didapat sejak tahun anggaran 2021, Barjas Lampura beberapa kali gagal melakukan proses lelang pengadaan barang dan jasa, yang mengakibatkan Pemkab Lampura harus mengembalikan anggaran untuk lelang tersebut ke pemerintah pusat, karena dianggap tidak mampu menyerap anggaran untuk dikelola. Sementara hal itu saat dikonfirmasi ke Aksa, Kepala Barjas Kabupaten Lampung Utara melalui sambungan WhatsApp, dirinya tidak banyak berkomentar. Menurutnya, proses yang dimaksud di Barjas sudah melalui proses yang benar.